Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita penjelasan tentang hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kenapa kita bahas tentang tasyabbuh, menyerupai? Karena kita berada di bulan Desember. Bulan ini ada perayaan nanti 25 Desember, perayaan Natal. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Apakah boleh kita ikut sama dengan orang Nasara, baik perayaan Natal, atau hanya ikut pakai bajunya, atau hanya ikut ngasih hadiah, atau hanya ikut mengucapkan selamat Natal? Maka malam ini akan kita bahas tentang penjelasan hadisnya. Ini rujukannya kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, kitab ensiklopedia fikih karangan ulama Kuwait, sekitar 45 jilid. Ini jilid yang ke-12 halaman 5. Membahas hadis dari An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridha keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang sama atau menyerupai suatu kaum, suatu golongan, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan itu. Bagaimana penjelasannya? Yang tak boleh kita menyerupai kaum tersebut. Yang pertama, yang tak boleh kita menyerupai dengan orang kafir adalah at-tashabbuh bil kuffar fil libas. Menyerupai orang kafir tentang berpakaian. Jadi yang tidak boleh, yang pertama, menyerupai orang kafir tentang berpakaian. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Jumhur Syafi'iyah bahwa tasyabbuh, menyerupai berpakaian dengan orang kafir yang pakaian tersebut adalah ciri khas atau simbol agama mereka, hukumnya kafir dunia. Kafir dunia artinya dihukumkan kafir secara dunia, bukan kafir dunia akhirat. Artinya bukan dihitung murtad. Kalau orang dihitung murtad artinya kafir dunia akhirat. Jadi yang tidak boleh dipakai menyerupai orang kafir adalah pakaian yang khusus simbol agama mereka. Seperti ini pakaian yang saya pakai ini orang Baba. Kalau di Mesir itu pendeta disebut Baba. Ya, itu pakai jubah kayak gini juga. Tapi bedanya mereka ada topi khususnya, kemudian ada salib di depan begini. Itu bedanya. Nah, cuma itu aja bedanya. Jadi jangan anggap kita pakai pakaian ini sudah Islami kali. Nah, jadi boleh nggak kita sama? Boleh. Karena ini memang orang Islam sendiri juga pakai. Yang nggak boleh simbol agamanya itu. Kalau ada di bajunya tanda salib, pakai jubahnya, itu yang nggak boleh kita. Jubahnya boleh, karena ini pakaian orang Arab
baik dia Islam maupun non-Islam. Jadi ini pakai jubah ini bukanlah khusus kepada orang Islam. Yang membedakan apa? Ada simbolnya. Jadi di Mesir itu jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya, Pak. Pendeta Mesir itu jenggotnya lebih panjang, cuma bedanya mereka lebih panjang kumisnya. Kemudian syarat larangan sama pakaiannya dengan orang kafir itu yang pertama di negara damai. Negara damai tak boleh. Kayak kita Indonesia ini negara damai, Malaysia, Brunei Darussalam, tak boleh kita sama. Di baik negara kafir sendiri seperti di negara Amerika, Inggris tidak ada perang. Bedanya kalau di Palestina kita masuk ke Israel boleh, boleh. Kecuali di negara perang boleh. Boleh kita pakai pakaian orang itu boleh. Bapak masuk ke Israel pakai pakaian pendetanya Yahudi. Boleh, boleh. Apa tujuannya? Mungkin untuk membebaskan tawanan. Jadi orang Arab yang sama wajahnya dengan orang Israel, pakainya pakaian orang Israel, pakaian pendetanya, boleh. Untuk apa alasannya? Dalam perang boleh. Karena kenapa? Yang pertama untuk membebaskan tawanan. Yang kedua untuk menyerang titik-titik musuh. Itu boleh. Karena Nabi sendiri mengatakan al-harbu khida'ah. Perperangan itu adalah tipu daya. Nabi pernah, itu ada yang nanya. Tanya kepada Nabi, "Ma ismuk? Siapa nama kamu?" Kata Nabi, "Abdullah, ismi Abdullah, nama saya Abdullah." "Min aina anta?" Dari mana? "Min turab." Turab itu artinya tanah. Jadi boleh kalau di tempat perang. Yang kedua, dilarang itu kalau tanpa alasan darurat. Kalau ada daruratnya boleh. Contohnya di musim dingin, tak ada selimut, tak ada pakaian lain kecuali ada pakaian yang ada simbol salibnya dan simbol agama lain. Kalau tidak diselimut kita bisa pingsan atau bisa meninggal dunia atau bisa sakit, maka boleh berselimut dengan simbol-simbol agama lain. Tak ada kecuali selimut itu. Misalnya Bapak pergi ke Inggris musim dingin sampai sana, musim jam bulan 12 gini sampai bulan 1. Minta selimut, tak ada selimut yang lain dikasih kecuali selimut itu ada simbolnya. Boleh, boleh. Kemudian juga musim panas ada topi, topi pendeta Majusi. Tak ada yang lain kecuali itu boleh dipakai. Itu namanya darurat. Karena darurat itu memperbolehkan yang haram. Boleh. Yang ketiga, larangan tadi pakaian simbol agama kafir. Kalau bukan pakaian itu simbol agama, maka boleh. Seperti pakai jas, pendeta pakai jas, pakai dasi, ustadz pakai jas, pakai dasi, boleh. Ya. Dan pakaian-pakaian yang lain, celana jeans dipakai, boleh. Karena itu bukan simbol agama pakaian tersebut. Yang keempat, di waktu perayaan tertentu. Kalau di luar perayaan itu boleh, boleh. Karena tidak berlaku lagi hukumnya. Karena hukumnya mu'allakun bil waqti, dihubungkan dengan waktu. Contohnya topi Santa Claus. Itu hanya dipakai bulan 12. Setelahnya tak dipakai lagi. Bapak pakai bulan 1, bulan 2 boleh. Karena perayaannya waktunya tidak berlaku lagi. Kecuali pakaian yang tidak memiliki waktu. Contohnya apa? Kayak pakaian orang Buddha, pakaian Hindu, pakaian pendeta tadi, pendeta Kristen atau orang Yahudi yang tidak memiliki waktu, maka itu dilarang selama-lamanya, tak boleh kita pakai. Yang kelima, tasyabuhnya menyerupai itu dengan alasan toleransi. Nah, dipakai nanti bulan 12
takut dituduh radikal, sama-sama pakai di masjid dibuat juga lilin nyanyi bersama, itu haram. Atau ikut merayakannya dengan alasan toleransi, haram, tak boleh. Tak boleh. Karena toleransi itu bukan mencampurkan antara kopi dan susu, tapi membiarkan masing-masing. Yang dikatakan toleransi itu membiarkan, memberikan haknya masing-masing, kemerdekaan pemeluk agama lain untuk melaksanakan agamanya sesuai ajarannya masing-masing. Selama mereka tidak mengganggu kita, mau mereka nyanyi, mau mereka menangis, silakan sesuai dengan agama mereka. Itulah toleransi. Mereka tidak ikut dengan ajaran kita dan kita juga tidak ikut dengan ajaran mereka. Kemudian yang keenam, tasyabuh tanpa niat. Ini boleh menyerupai, tak ada niat menyerupai. Contohnya apa? Orang yang tak ada ilmu di bidang itu. Datang orang kampung kali, sampai di kota, dia bawa kawan jalan-jalan ke mall. Sampai ke mall, ya dikasih sama orang ini hadiah topi Santa Claus 912, kasih pakaian, dia senang kali, dia pakai, bawanya pulang lagi. Bisa terjadi karena tanpa sepengetahuan. Orang kampung itu kayak naik eskalator aja dia takut. Ada yang naik di lift juga takut. Dia naik lift pikirnya itu kamar mandi, cari mana keran di sini, ya. Jadi kalau tanpa niat tasyabuh, bukan memang niatnya, tak ada niatnya, maka itu boleh, bukan dilarang. Jadi kalau memang niatnya tasyabuh, itu yang haram. Yang ketujuh, tanpa paksaan. Kalau dengan kemauan sendiri, maka hukumnya haram. Contohnya di satu perusahaan A memberikan longgaran, barang siapa yang kerja di perusahaan A pada tanggal 25 Desember, perayaan Natal, Paskah, diperbolehkan bagi siapa yang mau memakai pakaian, ya, ke Natal, naik Natal. Siapa yang tidak, silakan. Ada yang Islam, wah, memakai, tak dipaksa, itu haram. Di perusahaan B ini semua karyawan di situ baik muslim dan non muslim wajib hadir pada hari tanggal 25, semuanya wajib memakai pakaian itu. Bagaimana? Saya dipaksa. Boleh dengan syarat apa? Syaratnya kalau dia dipecat dari perusahaan itu, tidak ada perusahaan lain yang menampung kerjanya. Kemudian dia menanggung beban keluarga yang banyak. Nah, ini tak boleh. Tak boleh dia menolak memakai, tak boleh. Memakainya boleh dengan syarat apa? Wala ya'taqidu ma'tiqadahum. Tak boleh di dalam hatinya beriktikad seperti iktikad orang yang memberikan baju tersebut. Jadi dia perusahaan B tadi memaksa dia pakai, niatnya saya karena kerja di sini, saya tidak meyakini sebagaimana yang memberikan baju ini kepada saya. Saya yakin qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan syarat-syarat ini insya Allah dia tidak akan kena, tidak terjadi hukumnya haram. Ini tentang pakaian. Tentang pakaian sama dengan orang kafir. Kemudian yang kedua yang tak boleh kita sama dengan orang kafir, tasyabuh bil kufar fi a'yadihim, menyerupai orang kafir di hari raya mereka. Jadi hari raya, a'yadihim itu di hari raya. Apa yang dilarang? Yang pertama, dilarang memberikan hadiah.
Yang kedua, dilarang membuat makanan, dihadiahkan makanan. Yang ketiga, dilarang memakai pakaian di hari raya tersebut. Pakaian apa? Pakaian khusus di hari tersebut. Yang keempat, dilarang mengucapkan selamat. Yang pertama, hadiah, ya, makanan sama. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa dilarang kita memberikan makanan dan hadiah dengan syarat. Dilarang itu apa? Kita menganggap, mengagungkan, mentakdimkan hari tersebut sama seperti orang itu. Jadi kalau ditanya orang, Pak, kenapa Bapak kasih hadiah, kasih makanan ke tetangga sebelah? Kan Bapak Muslim, yang sebelah tak Muslim, dia non Muslim. Bapak tadi menjawab, saya mengagumi mereka, menganggap hari ini betul-betul hari yang luar biasa. Wah, itu tak boleh, haram. Tapi boleh dengan syarat apa? Tana'um, dengan tasarruf. Tana'um itu seperti orang menikmati berpoya-poya. Tasarruf juga berpoya-poya, berlebih-lebih, itu boleh. Dia tanya orang, kenapa Bapak anggap enggak hari ini punya kekhususan sesuatu agung menurut Bapak, punya kelebihan hari ini? Dia bilang tak ada, biasa aja bagi saya. Tapi kenapa Bapak kasih makanan? Wah, saya ingin senang-senang aja, menunjukkan banyak kali duit saya. Siapapun bisa saya kasih. Oh, jadi Bapak enggak anggap hari ini hari besar? Oh enggak, biasa aja menurut saya, enggak ada. Jadi bagi saya tak ada hari besar kecuali hari Jumat. Tak ada hari besar kecuali hari Raya Idul Adha. Tak ada hari besar kecuali hari Raya Idul Fitri. Tak ada. Selainnya itu tak ada bagi saya. Tapi kenapa Bapak kasih makanan? Jawabannya, dia bilang, saya ingin menampakkan bahwa saya itu lebih rezekinya. Yang ngasih semua, siapapun. Itu boleh, kata ulama Hanafiyah. Jadi kemudian memakai pakaian di hari tersebut dilarang juga. Mengucapkan selamat gimana? Mengucapkan selamat tak boleh. Walaupun ada ulama yang bolehkan. Siapa yang memperbolehkan? Di Indonesia banyak. Termasuk nanti kalau tingkat internasional, Pak, itu Majelis Fatwa Ulama Mesir, Darul Ifta Mesir, di bawah naungan Al-Azhar memperbolehkan. Mengucapkan. Habib Ali Jufri memperbolehkan. Di Indonesia Quraisy Shihab memperbolehkan. Quraisy Shihab mengatakan dengan dalih begini, memperbolehkan dengan beriktikad hari itu lahirnya Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Maryam, bukan anak Tuhan. Ya begitu katanya. Ya. Dan yang lain-lain. Tapi kalau MUI Indonesia fatwanya tak boleh ikut serta merayakan Natal, bukan mengucapkan Natal. Jadi masih ada celah itu fatwanya. Ya, ini tentang hari raya. Yang ketiga, tak boleh sama itu at-tasyabbuh bil kuffar fil ibadat. Tak boleh sama menyerupai dengan orang kafir tentang hal ibadah. Ibadah tak boleh sama. Contohnya solat. Kita solat setelah solat subuh, solat sunnah mutlak. Tak boleh. Padahal saya nyembah Allah. Saya yakin Allah itu tidak beranak, tidak diberanakkan. Allah itu esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Saya tidak sembah selain Allah. Betul. Dilarang. Kenapa dilarang? Karena waktunya kurang tepat. Waktu di situ orang kafir nyembah iblis, nyembah setan, nyembah matahari. Maka dilarang karena waktunya kurang tepat. Karena masalah waktu ini, maka saya pribadi mengatakan di malam hari malam tanggal 1 Masehi kita buat tablik akbar, tak cocok. Kenapa? Karena orang lain sana merayakan. Kita lebih baik diamkan aja. Diam semua, tak ada.
Karena waktunya kurang tepat. Coba bayangkan tadi, kita kiaskan kembali. Solat sunnah setelah solat subuh dilarang. Kenapa? Padahal kita tak ada itikat yang lain. Coba tanyakan sama orang yang mau solat. Bapak sembah siapa? Allah. Solatnya pun pakai sunnah seperti sunnah Nabi. Sunnah kali. Semua sunnah-sunnah dikerjakan dalam solat sunnahnya. Tapi dilarang karena waktunya tidak tepat. Maka kita analogikan malam tanggal 1. Jangan buat acara. Kenapa? Waktunya tak tepat. Sama, hampir sama kita merayakan, cuma bedanya aja. Kita kosongkan jalan-jalan, kita kosongkan dan gang-gang, kita kosongkan masjid dengan takbir akbar. Jangan di malam itu. Kalau mau malam yang lain, malam 29-nya atau malam 31 atau malam tanggal 2-nya. Yang kedua, puasa wisal. Puasa wisal itu menurut Syafi'iyah dilarang. Yang pertama adalah karena itu hanya boleh Nabi yang melakukan. Namun Syafi'iyah mengatakan bukan itu saja alasannya, tapi karena umat Nasara, orang Kristen dahulu suka puasa wisal. Gimana puasa wisal? Subuh sahur sampai maghrib tak berbuka. Nyambung lagi sampai puasa esok hari, 2 hari sekali. Itu puasa wisal, puasa sambung, menyambung, tak berbuka. Tak boleh walaupun kita sudah takwa kali. Kemudian khusus puasa hari Ashura, hari 10 bulan Muharram tak boleh. Karena kenapa? Makruh hukumnya, karena orang Yahudi juga puasa pada hari itu. Yang keempat, tasyabuh bil Paskah. Tak boleh sama dengan orang fasik. Sama orang fasik tak boleh. Maka di sini penjelasannya begini. Man tashabbaha bis salihin fahuwa minhum. Wa man tashabbaha bil Paskah fahuwa minhum. Barang siapa sama dengan orang-orang yang soleh, cara pakaiannya, cara bicaranya, cara makannya, cara tidurnya, cara duduknya, sikapnya, tindak tanduknya, maka nanti walaupun kita tak orang soleh, tapi dibangkitkan di barisan orang-orang yang soleh. Beruntung kali. Tapi barang siapa yang sama dengan orang fasik, gaya ketawanya, gaya sombongnya, gaya ngerokoknya, gaya semuanya, maka dia dibangkitkan di antara orang-orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan badan kita di masjid tapi hati kita bersama orang-orang fasik. Lebih baik badan kita di warung sana tapi hati kita bersama orang-orang yang soleh. Jadi hati yang menentukan. Jadi hati ini memang menentukan. Nanti di hari akhirat hati yang menentukan. Contohnya nanti sampailah Dajjal itu ke bukit pasir asin. Jadi kalau bapak nanti pergi pergi umrah, nanti minta sama guide-nya, sama mutawifnya, tolong tunjukkan mana bukit yang pasir asin itu. Bapak cicipin nanti. Betul-betul asin. Padahal tak pernah laut ke sana. Di situ nanti Dajjal menginjakkan kakinya, menghentakkan kakinya. Bergoncanglah kota Madinah. Maka orang-orang yang ada iman, hatinya ini, yang imannya lebih berat, lebih condong kepada keimanan, di luar pun dia lari. Ini batas haram. Dia di tanah yang bukan tanah haram. Lari dia mau masuk ke masjid Nabi berlindung. Karena dia tahu ini Dajjal. Karena Madinah itu tak sampai gempa. Jadi tanda-tanda ini Dajjal seperti hadis yang ceritakan. Sementara orang-orang yang fasik, yang hatinya lebih condong kepada kekufuran daripada keimanan, di masjid dia lari keluar. Dari tanah haram lari dia. Wah, inilah Dajjal, ini Tuhan kita.
Maka oleh karena itu kata Ibnu Abbas, kalau sedang azan tak boleh keluar dari masjid. Lagi azan jangan keluar dari masjid, dipanggil mesti tunggu dulu di azan, solat dulu. Tak ada yang perlu kali. Ya. Jadi dilarang kita menyamai, menyerupai orang-orang fasik. Apa orang fasik itu? Nah, itu perlu dijelaskan. Orang yang terang-terangan kita lihat mengerjakan dosa besar, tidak bertobat, bangga dengan dosa besarnya, diceritakan kepada kita, saya itu di diskotik mana Kota Medan saya sudah, minuman merek apa sudah, perempuan mana sudah, apapun sudah, dia tak bertobat, bangga dengan itu. Kalau orang taubat masih menceritakan aibnya, itu belum taubat namanya. Karena aib itu Allah Maha Satir, menutup aib. Allah tak pernah membuka aib kita, ditutup baik-baik. Jadi jangan dibuka. Kalau kita udah taubat, dosa kita hebat kali, tak boleh kasih tahu sama orang lain. Hanya kita kasih tahu sama Allah saja. Tak boleh kasih tahu. Ini kisah di zaman Nabi Musa. Dalam hadis diceritakan. Di zaman Nabi Musa itu 40 tahun ketika Nabi Musa mau meninggalkan Mesir itu mau ke Palestina. 40 tahun itu enggak turun hujan, Bapak. Enggak turun hujan. Kemudian Allah mengatakan, mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, tahukah kamu aku tahan hujan karena di antara kalian ada orang bermaksiat 40 tahun. Tolong kasih tahu, panggil orang Bani Israel itu untuk bertobat. Nabi Musa mengumumkan, hai Bani Israel, tahu enggak kenapa hujan ditahan oleh Allah 40 tahun? Karena di antara kalian ada orang yang bermaksiat, maka bertaubatlah. Satu sama lainnya yang duru ilaihim bainahum. Jadi satu sama lainnya saling memandang, siapa di antara kita ini? Tak ada yang mau mengaku. Nabi Musa berseru lagi, wahai yang melakukan maksiat 40 tahun kepada Allah, keluar kalian. Tak keluar juga. Tak ada orang yang mau mengaku. Tak ada keluar. Yang dari rumah itu yang dia tahu, saya ini katanya. Diambilnya ridaknya, serbannya, ditutupnya begini. Ya Allah, aku 40 tahun berbuat maksiat kepada engkau, engkau tutupi. Masa hari ini engkau membuka aib, ya Allah. Aku tidak mau orang tahu. Terima taubatku, turunkan hujan. Turun hujan, Masya Allah. Coba nih. Taubatnya orang ahli maksiat sekali taubat turun hujan, apalagi orang soleh. Jadi Nabi Musa belum tahu siapa yang ahli maksiat tadi. Wah, belum tahu siapa ini. Dia bilang, Allah, ya Allah, tunjukkan siapa orang ahli maksiat itu. Ini hujan dah turun tapi orangnya belum tahu. Apa kata Allah? Dia bermaksiat aja 40 tahun aku tutupi, apalagi dia sudah taubat, maka enggak aku kasih tahu. Maka tak boleh kita bertaubat, kita ceritakan masa lalu kita kepada orang lain. Itu masih sombong. Taubat sombong. Taubat ria. Tak boleh. Kita tutupin. Tak perlu orang tahu dosa kita. Kemudian dilarang pakaian ini dengan orang fasik. Kelima, tashabu ar-rijal bin nisa. Yang kelima, tak boleh menyamai itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Yang pertama, berpakaian. Berpakaian. Nah, ini berpakaian ini saya baca penjelasannya tergantung adat istiadat di mana dia tinggal. Kalau di tempat itu dianggap pakaian perempuan, maka orang laki-laki tak boleh pakai. Nah, ini contohnya sarung. Sarung di Indonesia tidak diidentikan dengan pakaian laki-laki maupun perempuan. Betul nggak? Ada. Perempuan boleh, laki-laki boleh. Itu karena di Indonesia. Tapi ketika kita keluar Indonesia, ternyata pakaian itu identik dengan perempuan. Contohnya di Mesir, Pak. Saya pakai waktu sampai di Mesir, bawa sarung di sini, bangga kita. Karena di sini kan kiai-kiai pakai tanda sopan, pakai sarung. Sampai sana mau Jumat pakai sarung. Orang ketawa ketiwi, lihat dari rumah keluar sampai ke masjid orang ketawa. Ternyata itu pakaian perempuan di sana. Tak ada laki-laki pakai. Beda dengan di Yaman. Di Yaman orang pakai jas, pakai sarung.
India, Bangladesh itu pakai sarung. Malah India itu hanya laki-laki yang pakai sarung, perempuan tak boleh. Tak ada perempuan pakai sarung. Jadi pakaian yang ini itu tergantung dengan adat istiadat. Kalau di adat itu pakaian itu menurut mereka itu pakaian perempuan, maka perempuan yang boleh pakai, ya. Kemudian ada juga yang diatur oleh agama, pakaian yang sudah sepakat itu pakaian perempuan. Kayak gamis ini, kalau tak ada orang Arab kita tahu kita ini pakaian perempuan nih kita anggap di Indonesia. Cuma bedanya kalau dikasih bunga ini nggak boleh saya pakai ini, ya. Udah ada bunga-bunganya nggak boleh kita pakai. Kemudian gerak-geriknya, perilakunya ini nggak boleh, ya, gemulai sama kayak perempuan atau perempuan sama kayak laki-laki. Kemudian perhiasan yang khusus itu bagi perempuan emas, kemudian sutra. Emas tak boleh dipakai sama laki-laki, kemudian juga sutra. Sutra hanya boleh dipakai ketika perang bagi laki-laki. Kemudian anggota tubuh sesuatu, misalnya menindik, membuat kalung dan lain-lain itu diserupai dengan perempuan, anggota tubuh. Ya, dada disuntik dengan silikon dengan laki-laki, kemudian kelaminnya dioperasi, ini tidak boleh. Kemudian suara, ini tidak boleh laki-laki menyengaja menyerupai perempuan juga, kecuali dengan khilqah, dengan lahirnya. Memang suaranya demikian, itu boleh. Yang keenam, tak boleh at-tasyabuh non muslim dengan muslim, menyerupai orang non muslim dengan muslim. Jadi dilarang orang non muslim berpakaian sama dengan orang muslim. Contohnya pakaian yang sama apa? Kopiah haji. Kopiah haji. Maka kemarin ada gerakan pakai kopiah haji. Kalau kopiah ini nasional. Saya pengalaman pernah buka bersama yang diadakan Kemenkumham di Lapas Tanjung Kusta kelas 1 Medan. Yang hadir di sana dari Islam, dari pendeta, dari Hindu, dari Buddha, semua hadir. Yang di samping saya kira ini Ustaz juga, pakai baju koko bagus, pakai ridak gitu, pakai topi, ini ternyata pendeta. Nah, itu tidak boleh. Karena di zaman Umar bin Aziz itu ada orang kafir pakai pakaian Islam. Kemudian Umar bin Aziz mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata asistennya, pengawal Umar bin Abdul Aziz, khalifah, ya, wahai Amirul Mukmin, wahai khalifah, itu bukan orang Islam, itu orang kafir. Wah, gawat ini, besok buat peraturan, biar jelas mana kafir, mana Islam. Panggil dia, ditakzir, diberi peringatan. Sekarang kita wallahu alam. Contohnya Pak, yang minta-minta di jalan, di lampu merah. Itu tidak semuanya muslim, saya yakin. Karena negara kita mayoritas muslim. Saya 2 kali saya jumpai. Pertama di Masjid Raya. Sudah pulang semua, saya nunggu. Kemudian saya lihatlah semua pakai jilbab, jilbabnya dibuka. Ibu-ibunya pakai tinggal celana pendek, naik di pick up mobil pick up itu Mitsubishi yang udah nunggu memang di situ, naik semua. Kemudian di jalan, saya pulang dari UIN, pancing, pakai gini, keluarga, saya buka kaca mobil, ada orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya siap sholat Ustadz, ya, suami saya orang Banda Aceh. Kapan pula dia tahu saya orang Aceh? Aneh juga, saya nggak kenal. Jadi dia bilang saya siap sholat. Iya, sholat. Kenapa Bu? Kalau ibu siap sholat, saya kasih 20.000 kalau bisa baca Al-Fatihah. Nyangkut nggak bisa baca. Jadi gimana sholatnya? Masya Allah. Di sini juga di Ring Road, di Simpang Sunggal, Lampu Merah. Nenek Islam, nenek Islam. Coba nenek baca Al-Fatihah, saya kasih 20.000 kalau lancar. Tak bisa dibaca Al-Fatihah. Nenek-nenek mustahil. Wallahu a'lam, apakah dia Islam, mungkin Islam KTP, atau memang yang non muslim pura-pura pakai jilbab. Wallahu a'lam bisawab.
jamaah hadirin hadirat, kalau ada yang ingin bertanya, yang masih ragu, yang masih kurang jelas, dipersilakan.